Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Alvina Hayati, kelas 11 TKJA. Saya ingin menjelaskan tentang Badan Standarisasi Dunia. Apa tujuan dari standarisasi aturan dalam media komunikasi atau yang dikenal sebagai protokol? Komunikasi menjadi unsur terpenting dalam kehidupan manusia sehari-hari. Kehidupan tanpa komunikasi akan menimbulkan lingkungan yang terisolasi. Apabila seorang manusia terisolasi, maka manusia tersebut tidak dapat berinteraksi dan bersosialisasi dengan orang-orang yang berada di sekitarnya. Informasi umum dan standarisasi yang mereka keluarkan dari beberapa organisasi standarisasi yaitu ITU. ITU adalah Persatuan Telekomunikasi Internasional, adalah sebuah organisasi internasional yang didirikan untuk membakukan dan meregulasi radio internasional dan telekomunikasi. IEC, Komisi Elektroteknik Internasional, adalah suatu ormas standarisasi internasional nirlaba yang menyiapkan dan mempublikasikan standar internasional untuk semua teknologi elektrik, elektronika, dan teknologi lain yang terkait yang secara kolektif dikenal sebagai elektroteknologi. ISO, International Organization for Standardization atau disingkat ISO, adalah badan penetap standar internasional yang terdiri dari wakil-wakil dari badan standarisasi nasional setiap negara. IEE merupakan organisasi internasional yang mempunyai anggota para insinyur dengan tujuan bagi mengembangkan teknologi bagi meningkatkan harkat kemanusiaan. ANSI, American National Standards Institute atau ANSI, adalah sebuah lembaga nirlaba swasta yang mengawasi pengembangan standar konsensus sukarela untuk produk, jasa, proses, sistem, dan personel di Amerika Serikat. ATS, Sistem Pelacakan Pelamar, adalah perangkat lunak yang mengelola seluruh proses perekrutan Anda. Perangkat lunak ini membantu Anda mempercepat pengelolaan kandidat dan mengurangi waktu pengisian posisi secara signifikan. CIE, Komisi telah menjadi organisasi profesional yang diterima sebagai perwakilan otoritas terbaik di bidang cahaya dan pencahayaan. CIE diakui oleh International Commission for Weight and Measures atau CIPM, International Standardization Organization (ISO), dan International Electrotechnical Commission (IEC) sebagai badan standarisasi internasional. DISA, Data Interchange Standard Association, adalah organisasi yang mendukung berbagai organisasi lain untuk sebagian besar bertanggung jawab atas pengembangan standar pertukaran bisnis elektronik lintas industri. DISA berfungsi sebagai sekretariat untuk ASC, X12, dan proses pengembangan standar X12, EDI, dan XML mereka. EIA, Electronic Industries Alliance, adalah organisasi perdagangan dan standar Amerika yang dibentuk sebagai aliansi asosiasi perdagangan untuk produsen elektronik di Amerika Serikat. Mereka mengembangkan standar untuk memastikan peralatan dari produsen yang berbeda kompatibel dan dapat dipertukarkan. EICMA,
EICMA Internasional adalah organisasi standar nirlaba untuk sistem informasi dan komunikasi. Itu memperoleh namanya saat ini pada tahun 1994 ketika Asosiasi Produsen Komputer Eropa mengubah namanya untuk mencerminkan jangkauan dan aktivitas global organisasi. Informasi 7 buah layar OSI antara lain yaitu Physical. Physical adalah penggunaan kata-kata dalam ucapan dan keterangan makin luas dan banyak menggunakan kata-kata yang jarang digunakan, sehingga membuat kita kadang tidak tahu maksud dari kata-kata tersebut. Seperti penggunaan kata physical. Penggunaan kata-kata tersebut bisa saja Anda lihat di dunia nyata maupun di dunia maya seperti di sosial media Instagram, Facebook, Twitter, atau di aplikasi berbasis chat seperti Line, BBM, WhatsApp, dan lain sebagainya. Data link. Lapisan taut data adalah lapisan kedua dari bawah dalam model OSI yang dapat melakukan konversi frame-frame jaringan yang berisi data yang mendeteksi kesalahan dan pesan pentransmisian ulang terhadap frame yang gagal. MAC address juga diimplementasikan di dalam lapisan ini. Network adalah jaringan dari sistem komunikasi data yang melibatkan sebuah atau lebih sistem komputer yang dihubungkan dengan jalur transmisi alat komunikasi membentuk satu sistem. Transportasi adalah perpindahan manusia atau barang dari satu tempat ke tempat lainnya dengan menggunakan sebuah kendaraan yang digerakkan oleh manusia atau mesin. Session adalah pertukaran informasi sementara dan interaktif antara dua atau lebih perangkat komunikasi atau antara komputer dan pengguna. Sesi dibuat pada titik waktu tertentu dan kemudian dihancurkan sampai diakhiri di beberapa titik kemudian. Presentation adalah suatu kegiatan berbicara di hadapan banyak hadirin atau salah satu bentuk komunikasi. Presentasi merupakan kegiatan pengajuan suatu topik, pendapat, atau informasi kepada orang lain. Dan application, program aplikasi atau yang juga sering disebut aplikasi adalah setiap program yang dirancang untuk melakukan fungsi yang khusus atau spesifik untuk pengguna atau untuk kasus-kasus tertentu untuk program aplikasi lainnya.